Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad sannafa dan sungguh telah menyusun fi fadli tilawatihi mengenai keutamaan membaca Al-Quran jama'atun sekian banyak kelompok minal amathil dari orang-orang yang mempunyai keutamaan, para ulama, wal a'lami dan orang-orang yang masyhur, kutuban sekian banyak kitab ma'rufatan yang dikenal, inda ulin nuha wal ahlam yang dikenal di kalangan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, wal ahlami dan orang-orang yang cerdas. Lakin du'afatil himamu an hifdhiha, tetapi telah melemah al-himamu keinginan-keinginan an hifdhiha untuk menghafal kitab-kitab tersebut, diantaranya karena terlalu panjang pembahasannya. Bal an mutala'atiha, bahkan keinginan untuk mutala'ahnya pun, untuk membacanya pun melemah. Fasara, maka jadilah la yang tafi'u biha, tidak ambil manfaat biha dengan kitab-kitab tersebut, illa afradun, kecuali beberapa gelintir orang, minu'il afham, dari kalangan orang-orang cerdas, orang-orang yang mempunyai pemahaman. Wa ra'aitu, dan aku telah melihat ahla baldatina, penduduk daerah saya, negeri kami, Dimasko, negeri Damaskus, hamahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, ta'ala maha tinggi Allah, wasanah, dan melindunginya, wasairo biladil muslim, biladil Islam, dan negeri-negeri Islam yang lain. Mukthirina, mereka memperbanyak, minal i'tina'i, memperhatikan, bitilawatil Quran, membaca Quran, al-aziz, yang maha agung, ta'aluman, dalam rangka mempelajarinya, wa ta'liman, dan mengajarkan, wa ardhon, dan menyetorkan, wa dirasatan, dan mempelajari, fi jama'atin, dalam bentuk kelompok-kelompok, wa furada, dan pribadi-pribadi, mujtahidina, mereka sungguh-sungguh, fi dzalika, di dalam mementingkan Al-Quran tadi, bil layali wal ayyam, di waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Zadahumullah hirsan alaihi, semoga Allah menambahkan kepada orang-orang tersebut kesemangatan atas Al-Quran. Wa ala jami'an wa itu'ad, dan juga atas semua macam-macam ketaatan-ketaatan yang selain memperhatikan Quran, membaca Quran tadi. Muridina wajhallah, dalam kondisi, saya doakan kondisi mereka menginginkan ridhonya Allah, Dzul Jalali, zat yang mempunyai keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. Fada'ani dzalika, maka memanggilku dzalika, kondisi tersebut, banyak kitab yang terlalu panjang membahas mengenai fadilahnya baca Quran, ila jam'i mukhtasarin, untuk mengumpulkan yang diringkas, fi adabi hamalatihi, mengenai sopan santunnya para pembawa Al-Quran, wa awsafi hafadatihi, dan sifat-sifat para hafidnya Al-Quran, wa talabatihi, dan pelajar-pelajar Al-Quran. Faqad aujaballah, sungguh Allah telah mewajibkan subhanahu wa ta'ala, an-nasihata, untuk buat nasihat, di kitabihi, untuk kitabnya. Allah mewajibkan kepada seluruh muslim untuk nasihat kepada Al-Quran. Nasihat itu artinya adalah menginginkan kebaikan. Tak nasihati kamu, saya ingin kebaikan pada kamu berupa arahan-arahan. Kalau nasihat untuk Quran itu gimana? Di antara usahanya ya nyusun-nyusun buku yang menyemangati orang berbuat yang sepantasnya, yang seharusnya kepada Al-Quran.
Wa minan nasihati lahu, dan termasuk menginginkan kebaikan kepada Quran. Bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi, adalah menerangkan sopan santun para pembawa Al-Quran dan para pelajar-pelajarnya Quran. Wa irsyadihim ilaiha, dan memberikan arahan kepada para pembawa Quran dan para pelajarnya kepada adab-adab tersebut. Wa tambihim alaiha, dan mengingatkan para pelajar dan para pembawa Al-Quran alaiha, atas sopan santun tersebut. Wa uthiru fihil ikhtisar, dan aku mengunggulkan dalam kitab yang akan saya tulis untuk ngeringkes. Jadi memang yang saya pilih adalah ngeringkes. Saya milih untuk ngeringkes dalam kitab saya. Wa wahadiru at-tatwil wal ikthar, dan aku nakut-nakuti diri saya, maksudnya aku menghindari at-tatwila, untuk memperpanjang kitab saya, wal ikthar, dan memperbanyak kitab saya. Saya enggak banyak ngomong yang panjang-panjang dan tidak pengen pembahasannya selain ringkas-ringkas. Wa aqtasiru, dan aku meringkas fi kulli babin, dalam setiap babnya adab Quran, ala tarfin min atrafihi, untuk saya sebutkan atas satu kelumit dari berbagai macam, satu pojok dari berbagai macam pojoknya adab. Jadi pokoknya pembahasannya 10, saya isyarat pada 1-2 aja. Wa armuzu, dan aku memberikan kode, min kulli dharbin, dari setiap macam, min adabihi, dari sopan santunnya Al-Quran, ila ba'di asnafi, saya memberikan kode, memberikan isyarat kepada sebagian macam-macamnya adabnya Al-Quran. Falidzalika, maka karena saya menyusun kitabnya itu mau ringkas, enggak panjang-panjang. Adhkuru ma adhkuruhu, aku akan menyebutkan apa yang akan saya sebutkan, fi hadfi asanidihi, dengan membuang sanad-sanadnya, ma adhkuruhu. Wa in kanat asanidu bihamdillah ta'ala, walaupun sanad-sanadnya yang akan saya sebutkan disertai segala pujian kepada Allah, Maha tinggi Allah, indi, di sisiku, minal hadirah al-atidah, termasuk sanad yang memang hadir, memang ada sanadnya, al-atidah, yang kuat. Minal hadirah al-atidah, termasuk sanad yang memang ada dan sanadnya adalah kokoh. Fa inna maksudi, maka sungguhnya maksudku dari nyusun kitab, antabiha ala asli dzalika, untuk mengingatkan atas asasnya hal tersebut, yaitu pentingnya menjaga adab-adab dengan Quran. Wal isyaratu bima adhkuruhu, dan wal isyaratu bima adhkuruhu, dan berikan isyarat dengan apa yang akan saya sebutkan, berikan isyarat ila ma hadzaftuhu mimma hunalika, kepada perkara yang aku buang dari yang akan ada tersebut. Di bab ini yang enggak saya sebutkan, saya beri isyarat, itu ada lagi pembahasan di sini begini, akan ada lagi lebih panjang, lebih perinci, lebih ini. Wasababu fi ithari ikhtisarahu, dan sebab di dalam pilihanku untuk meringkas kitab, ithari hidzahu, milihku untuk menghafal yang akan saya susun itu, wa kathratal hifdzahu wa kathratal intifa'i bihi, dan banyaknya ambil manfaat dengannya, wa intisyarahu, dan penyebarannya. Pengennya Imam Nawawi kitab ini bukan sekedar disusun, tapi supaya mudah dihafal dan banyak manfaatnya dan cepat menyebar. Tsumma ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwab. Kemudian perkara yang terjadi berupa ada nama-nama yang langka dan bahasa-bahasa yang langka fil abwab, yang ada dalam bab-babnya kitab ini. Ufriduhu bisyarhi wa dhabti, aku menyendirikan ma waqa'a min gharibil asma' wal lugha fil abwab, bisyarhi, untuk tersarahkan, wa dhabti, dan terakuratkan, al-wajizi, yang ringkas, al-wadhihi,
yang jelas. Ala tartibi wuqu'ihi mengikut urutan terjadinya gharibul asma' wal lughat fil abwab fi babihi di dalam babnya. Fi akhiril kitab, aku sendirikan pensyarahannya di akhirnya kitab yang akan saya susun itu. Liyakmula intifa'u sahibihi, supaya menjadi sempurna ambil manfaatnya pemilik kitab. Wa yazula asyakku an talibihi, dan menjadi hilang keraguan dari yang mencari syarahnya gharibul asma' yang ada dalam kitab. Di dalam kitab ini ada beberapa bahasa-bahasa langka. Maka saya sarai mengikut bab-babnya di akhir kitab. Bab pertama yang langka ini sarahnya begini. Bab kedua yang langka ini sarahnya ini. Supaya semuanya pemilik kitab itu bisa sempurna dalam ambil manfaat. Yang paling akhir itu ada pembahasan itu. Wayan dari itu dan akan masuk fi dhimni dzalika, di kandungannya semua yang telah disebutkan di atas, wa fi khilalil abwab, dan di dalam celah-celahnya bab-bab yang akan ada, jumalun sekelompok minal qawaidi dari undang-undang. Dari ada kaidah-kaidah yang akan saya selipkan di dalam bab-bab yang akan datang. Wa nafaisu, dan hal-hal yang mahal, min muhimmatil fawaid, dari faidah-faidah yang penting. Ada keterangan-keterangan mengenai hal-hal yang penting yang begitu mahal. Saya selipkan di bab-bab itu. Wa ubayyinu al-ahadits as-sahihata wa dha'ifata, dan juga aku akan menerangkan hadis-hadis yang sahih dan hadis yang lemah. Mudhafatin ila man rawaha, sekaligus hadis-hadis tadi saya sandarkan kepada yang telah meriwayatkannya, mina a'immah, berupa para a'immah, al-athbati, yang orang-orang yang kuat-kuat hafalannya. Waqad udhal, kadang-kadang aku dibingungkan, maksudnya sebagian memang enggak saya terangkan, an nadirin min dzalika, dari hal yang langka dari itu yang telah disebutkan. Di sebagian enggak ada keterangan dari saya. Beliau mengatakan udhal itu semacam saya terlena atau saya terlewatkan. Fi ba'dil halat, di sebagian keadaan tidak saya terangkan hal-hal tersebut. Wa'lam, dan katakanlah olehmu annal ulama, bahwasanya para ulama min ahlil hadithi wa ghairahum, dari kalangan ulama ahli urusan bidang hadis dan selain beliau-beliaunya, jawazu al-amala bid-dha'if, beliau-beliaunya membolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif fi fadhil amal, mengenai keutamaan amal. Wa ma'adza, dan beserta keputusan hukum ini, walaupun para ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif untuk fadilah amal, fa inni aqtasiru 'ala sahih, maka sungguhnya aku meringkas atas menyebutkan hadis sahih saja dalam fadilah amal. Dan dalam kitab ini diusahakan semuanya hadisnya sahih, hadis dhaif enggak saya sebutkan kecuali langka, karena walaupun para ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal. Wala adhkuru dha'ifa illa fi ba'dil ahwal, dan aku tidak menyebutkan hadis dhaif kecuali di sebagian keadaan. Wa 'ala Allah, dan hanya atas Allah Al-Karim yang Maha Mulia, tawakkuli, peganganku, wa timadi, dan sandaranku. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya tafwidhi, penyerahanku, wastinadi, dan juga sandaranku. Wa as'aluhu, dan aku minta kepada Allah suruka sabilir rasyad, untuk berjalan di jalan lurus. Wal ismada, dan perlindungan min ahwali ahli zayghi wal inad, dari keadaannya
orang-orang yang melenceng wal inati dan menentang. Wad-dawami ala dzalik dan terus-menerus ala dzalika atas lurus dan terjaga dari penyelewengan dan penentangan. Wa ghairahu dan aku minta kepada Allah selain hal tersebut, selain suruka sabil rasyad wal ismah min ahwali ahli zai wal inat wa dawam ala dzalik minal khairi berupa kebaikan fisdiyatin selalu tambah. Minta kebaikan yang Allah berikan itu tambah-tambah terus. Wa abtahilu ilaihi dan aku merengek-rengek kepadanya. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ayyadiyani untuk beliau memberikan petunjuk kepada saya li husni niat untuk bagusnya niat-niat. Wa yuyassiroli dan aku minta kepadanya untuk mudahkan untukku jami'a anwa'il khairat semua macam-macam kebaikan. Wa yu'inani dan membantuku ala anwa'il mukarramat atas berbagai macam perkara-perkara yang dimuliakan. Wa yudimani ala dzalik wa yu'inani yuyassiroli semuanya. Dan supaya Allah mengekalkan aku, meneruskan aku ala dzalika atas hal yang telah disebutkan itu, permintaan-permintaan tadi, hatal mamati sehingga mati. Wa ayyaf'ala dzalika kullahu dan aku minta kepada Allah untuk melaksanakan itu permintaan semua, kullahu semuanya. Bi jami' ahbabi kepada semua orang-orang yang saya kasihi. Wa sa'iril muslimin wal muslimat dan kepada yang masih tersisa dari kalangan orang muslimin dan muslimat. Wa hasbunallah dan cukuplah Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil dan sebaik-baiknya yang dipasrahkan adalah Allah. Wala haula dan tidak ada kuasa wala quwata dan ada kekuatan illa billahil azim kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi yang maha agung. Wa yastamilu dan mengandungi hadzal kitab ini ala asyrati abwabin atas 10 bab. Al-babul awwalu fi atrafin mengenai beberapa kelumit, beberapa cuplikan min fadilati tilawatil Quran wa hamalatihi berupa keutamaan baca Quran dan keutamaan para pembawa Al-Quran di antara artinya hamalah para hafid. Al-babu tsani fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima. Mengenai mengunggulkan baca Quran dan orang yang membaca Quran di atas beliau berdua. Bahwa orang yang baca Quran dan bacaan Quran itu pahalanya melebihi amalan-amalan kebaikan yang lain. Al-babu tsalits fi ikrami ahli Quran wa nahyan idzaihim mengenai memuliakan ahli Quran dan larangan untuk menyakiti mereka. Al-babu rabi' fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi mengenai sopan santunnya pengajar Quran dan pelajar Al-Quran. Al-babul khamis fi adabi hamilil Quran wa thawabihi mengenai sopan santunnya pembawa Quran dan pahalanya bawa Quran. Al-babu sadis fi adabil qiraah mengenai sopan santunnya membaca Quran. Wa huwa sopan santun dalam baca Quran mu'dhamul kitab adalah mayoritas isinya kitab. Wa maksuduhu dan yang dimaksud dari kitab. Al-babu sabi' fi adabin nasi kullihim al-Quran mengenai sopan santunnya orang-orang semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Al-babu tsamin fil ayat menerangkan ayat-ayat wassuwaril mustahabbah dan surat-surat yang disunahkan fi awqatin wa ahwalin maksusatin untuk dibaca di waktu-waktu dan kondisi-kondisi khusus. Al-babu tasi' fi kitabatil Qur'ani wa ikrabil mushaf mengenai nulis Al-Quran dan memuliakan buku Quran. Al-babul ashir fi dhabti al-fadhi hadzal kitab yang nomor 10 mengenai mengakuratkan lafaz-lafaznya kitab kini. Harokatnya yang benar gimana dan sebagainya. Allah Salatullah salam